Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Apa yang paling bisa kita andalkan di masa-masa pandemi ini untuk bisa mendapatkan informasi dan berbicara dengan pihak lain? Tidak lain dan tidak bukan kita mengandalkan smartphone ya, mengirimkan pesan, menerima pesan, membaca pesan baik melalui WhatsApp dan juga email. Tetapi ternyata itu semuanya bisa menimbulkan kericuhan, bahkan juga salah paham. Yang udah tertulis aja bisa bikin salah paham, apalagi yang nggak ditulis, ya. Bagaimana kemudian menjadi orang yang efektif dalam berkomunikasi? Malam ini itu yang akan kita bahas. Selamat malam Smart Listener, Anda tengah menyimak Smart Emotion. Saya Ola Nurlija bersama-sama dengan Tasya Rustama. Hai Tasya. Halo, selamat malam, boleh. Yes, malam hari ini kita sebagai jeruk santang akan makan jeruk Bali. Karena kita akan mendapatkan ilmu dari, anggap aja begitu ya, jeruk santang supaya isinya banyak gitu kan, kita belajar dari jeruk Bali. Dan nanti kita akan berbincang juga tentunya dengan pakar emotion Indonesia, Pak Antoni. Selamat malam. Hai, selamat malam semuanya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kepada Smart Listener dan rekan-rekan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Seperti biasa, Selasa malam, Selasa yang penuh antusiasme. So, selamat untuk semuanya. Yes, Pak Antoni, tapi mungkin nanti bisa lebih dekat lagi supaya suaranya Bapak bisa lebih dekat gitu, kayaknya suaranya agak jauh ya. Nah, baik. Yes, oke. Jauh lebih better. Nah, kita harus perkenalkan tamu kita ya, Tasya. Tadi kenapa aku bilang bahwa ini kita jeruk santang yang mau belajar sama Bali. Narasumber tamu spesial kita malam hari ini adalah Mas Doni The Kaiser ya, speakerpreneur dan juga TV broadcaster. Kita sambut Doni The Kaiser. Ini kayak mau naik ke ring tinju ini ya. Halo semuanya, apa kabar? Buat Smart Listener, buat Pak Antoni, Mbak Ola dan Mbak Tasya, semoga sehat dan semangat selalu ya. Yes, oke. Terima kasih loh. Ini jarang-jarang TV broadcaster mau turun gunung ya Tasya ya. Ya makanya sering-sering undang dong Pak Antoni. Oh iya. Sering-sering undang ya. Jadi bener kan analogi saya kan, jeruk santang belajar sama jeruk Bali. Oke. Baik. Smart Listener, nanti akan diumumkan oleh Tasya ya pertanyaan, maksudnya WhatsApp dan juga YouTube channel Smart FM yang bisa Anda pergunakan nanti berkaitan dengan apa yang akan kami bahas malam hari ini, effective communication during pandemi ya, during pandemi. Nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut Smart Listener. Pertanyaan kepada pendengar nanti Tasya akan bacakan, tetapi kita harus sadari bahwa banyak komunikasi yang kacau nih ya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Smart Listener. Berita, hoax, informasi yang kita dengar gitu ya, kita baca ternyata itu berbahaya ya, dan bahkan seringkali mengancam kredibilitas dari si narasumber sendiri yang bisa dipertanyakan gitu ya. Ini beneran nggak sih yang ngomong itu Pak Antoni gitu misalkan gitu ya. Ini beneran nggak sih yang ngomong itu adalah Mas Doni ya. Ini kita mempertanyakan itu semuanya. Dan Smart Listener, kita harus akui kita harus mengandalkan informasi dari sosmed ya, karena ya keterbatasan kita berjumpa gitu dan dilarang juga kalau kita bikin kerumunan gitu, sehingga berita-berita di sosial media itulah yang menjadi santapan kita setiap hari. Dan kalau kita udah ketemu nih sama teman, tahu nggak sih? Pasti itu mungkin yang jadi bahasanya, coba di-share ya, disebar ya. Wah, udah deh tuh ya. Satu RT udah pasti akan tahu satu berita gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari seorang pakar komunikasi, TV personality dan juga broadcaster, host andalan kita, kesayangan Indonesia, ada Mas Doni The Kaiser. Amin. Nah, pertanyaannya nanti dibacakan oleh Tasya ya, tetapi mungkin buat Anda yang bertanya-tanya sebenarnya Bung Doni ini tuh siapa sih? Beliau adalah CEO Communicating Academy ya, Sekjen IPSA ya, dan kemudian juga prescomtrampil.com, pemret di Hai Indo TV dan juga Prambors TV ya, dan kemudian Humas
Kemenkominfo RI. Wih, ngeri kan ini kan? Ngeri nih. Ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap lah ya. Itu Oke. sengaja Mbak Ola, hanya buat Oke. nakut-nakutin orang aja itu. Oh, baiklah. Tapi sekarang juga humas di berbagai negara juga harus sangat hati-hati banget ya, Mas Doni. Betul. Saya koreksi Oke. sedikit, saya bukan humas Iya. tapi peranata humas ya. Jadi itu Oh, fungsional. peranata humas. Betul. Oke, baiklah kalau begitu. Kita berikan dulu kesempatan buat Smart Listener menjawab pertanyaan kita ya. Silakan Tasya, diundang Smart Listener-nya. Oke, Smart Listeners dimanapun Anda berada ya, harus ikut serta nih dalam pertanyaan yang saya bagikan kepada Anda. Tadi Mbak Ola sudah membocorkan bahwa ini ada kata-kata hoax dan juga ada kata-kata broadcast messenger ya. Nah, pernah nggak sih Smart Listeners Anda ikut-ikutan untuk memposting sesuatu atau forward sesuatu yang ternyata beritanya itu hoax? Nah, seberapa sering Anda melakukannya? Anda bisa sharing ke WhatsApp kami di nomor 0812 11 12 959 atau Anda bisa menjawabnya di live YouTube kami Radio Smart FM karena kami juga live bersiaran di YouTube. Jadi Anda bisa menyaksikan bagaimana tampilan wajahnya Mas Doni walaupun sering Anda saksikan ya di televisi sebelah. Tapi sekarang berbeda karena Mas Doni diundang langsung ke Smart Listeners untuk membagikan ilmunya bersama kita. Langsung Smart Listeners dijawab, nanti akan kami bahas di sesi yang keempat. Baik, kita kasih kesempatan dulu nih sebelum kita jeda ya. Mas Doni cerita singkat saja kesibukannya apa, sesibuk apa sampai Pak Antoni itu ngundangnya mungkin tunggu sampai setahun lebih itu mengajukan permohonannya. Oh, 2 tahun mengajukan permohonannya loh ya. Silakan Mas Doni. Enggak lah, saya sebenarnya sama Pak Antoni sudah berkawan lama, cuma memang karena sejak COVID-19 secara fisik kita udah nggak bisa ketemu ya, tapi kami juga saling support, saling mengikuti kegiatan masing-masing. Kebetulan saja mungkin waktunya, kan Pak Antoni juga sibuk banget. Nah, giliran pas Pak Antoni bisa, saya lagi disuruh istri ke warung gitu kan, atau disuruh ke pasar gitu. Jadi ya, tapi bersyukur tentu selalu ada jalan, karena saya senang banget ketika kemudian Pak Antoni ngajak untuk sharing hari ini. Waduh, semangat saya. Semangat sampai, ini jujur nih ya Mbak Ola, Mbak Tasya ya, tadi saya masih di luar, ngejar balik ke rumah itu, sampai lompat ke Gojek, dan ternyata Jakarta ini sudah normalnya di jalan itu sudah seperti kayak sebelum pandemi gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya di jalan-jalan, khususnya di beberapa ruas jalan ibu kota ternyata sudah padat seperti biasanya. Nah, kalau ditanya kegiatan sekarang, sebenarnya saya ini udah pengacara ya, tapi bukan seperti Bang Hotman Paris ya. Pengangguran banyak acara maksudnya. Ya, cuma itu aja Mbak Ola, lebih banyak fokus untuk menjalani aktivitas di bidang komunikasi dan penyiaran. Dan sebenarnya nih, kalau boleh jujur nih, Smart Listener, saya lebih menikmati masa-masa menjadi seorang ayah di rumah, ngurusi keluarga. Itu dia. Wow, pantas ya ada unsur pergi ke pasarnya ya Tasya ya, disuruh istri. Itu wajib, nggak gitu bisa ya. nolak. Itu nggak bisa nolak ya. Oke, nah iya. Nanti dibocorin tuh bagaimana bisa sampai melakukan itu, komunikasinya seefektif apa gitu sampai akhirnya mau itu ya. Tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya bicara soal komunikasi yang efektif ini. Tentu Pak Antoni punya dasar yang kuat sekali mengajak Mas Doni untuk berbincang, terutama di masa pandemi ini, karena banyak sekarang orang merasa sangat pandai bicara kan, Mas Doni kan, kayaknya semua pakar gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Soal listener, pergunakan WhatsApp kami dan juga channel YouTube ya di Smart FM, channel Smart FM, dan WhatsApp-nya di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Nanti Tasya buka ya. Kabar gembira, Early Bird Smart Business Bener kan Pak Antoni ya? Kan sekarang semua orang jadi pakar ya kan? hanya Rp150.000 per orang untuk hari dan 8 narasumber. Special prize untuk mahasiswa dan komunitas. Daftar 5 orang, bonus 2 orang. Daftar 10 orang, bonus 4. Segera daftar ke Pengalamannya salah satu orang Indonesia. 2021. Jokowi bangga dong. Ke 08 2 11 27 77 68 Tahu-taunya dikasih komentar.
2021 adalah sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang Kadang-kadang hal yang cukup. jadi sekarang ini berlomba-lomba kan gitu, jadi Wawasan tentang strategi bisnis siapa yang kita bisa berita gitu. bekal Anda Betul. Ya, ternyata begini salah. Outlook Chinese Iya, New Edition benar-benar. via Zoom pada 9 Berjuang demi konten katanya Pak Antoni sama Mas Iya. Doni. Ya, saking demi konten sampai kadang-kadang menghalalkan segala cara ya. Exactly. Ya, Sayang benar. banget gitu. 76 Sayang banget. Mas Doni, DK Show-nya masih jalan nggak tuh Mas? Masih Pak, cuma sekarang lagi menggarap program new normal. Oh, oke. Iya. Usahaan tentu Iya. boleh sampai macet. Makanya sama salah satu itu tadi. Saatnya sekarang Dan dan suka dengan Mas Doni itu nanti Iya, ada selfie-nya selfie bareng. pasti tanya. Amar, nanti ada selfie bareng nggak ya? Iya. Tapi Mas Doni, kalau menurut Mas Doni nanti kita tanyakan juga ya Tasya ya. Ada di Sumatera Kan konon ya makin kontroversi beritanya jadi makin bernilai. bantu bisnis Anda. Mas Doni melihat itu sangat berlaku sekali ya di masa pandemi ini. Nanti kita Iya. bahas bareng-bareng ya. Siap. 090. Jangan kebanyakan yang berat-berat ya. Enggak Karena kok saya ini sudah cukup berat ini. Smart Emotion with Anthony Tio Martin from HR Excellency. Smart listeners, dimanapun Anda berada, tidak hanya untuk Anda yang berada di Jabodetabek, tapi juga untuk Anda yang berada di Surabaya dan juga Yogyakarta. Halo, selamat malam. Untuk Anda juga yang berada di Pulau Sumatera, khususnya untuk Anda yang berada di Medan, juga Palembang, dan Pekanbaru. Saya beralih untuk Anda yang berada di Makassar dan juga Manado, dan untuk Anda yang berada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Saya mengundang Anda juga untuk ikut serta dalam menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan lagi, ya. Dan pernah nggak sih smart listeners Anda ikut-ikutan memposting sesuatu atau memforward sesuatu yang ternyata beritanya itu hoax, dan berapa kali Anda melakukannya? Anda bisa sharing ke WhatsApp kami di 0812111299 atau di live YouTube channel kami di Radio Smart FM. Sekarang kita kedatangan sebuah orang tamu yang luar biasa, smart listeners, bisa Anda saksikan juga di layar televisi. Ini adalah Mas Doni The Kaiser. Mas Doni, mau cerita dong. Ya, latar belakangnya kan banyak banget ini, semua tentang komunikasi. Kenapa sih tertarik di bidang komunikasi? Saya kalau ditanya kenapa, saya juga bingung nih Mbak Tasya. Tapi sejak kecil, saya merasa saya punya panggilan. Atau bahasa kerennya mungkin disebut sebagai passion di bidang komunikasi ya. Nah, ketika kemudian saya merasa saya cinta, saya punya passion di dunia komunikasi, saya langsung mengambil kertas dan membuat rencana hidup saya bahwa saya harus belajar komunikasi, saya sekolah komunikasi, kemudian akhirnya saya fokus pada bidang komunikasi, khususnya di dunia broadcasting televisi. Nah, kalau ditanya ke kita sekarang, kok banyak banget? Sebenarnya banyak itu kan perintilannya, tapi tetap rumahnya satu, tetap di bidang atau di dunia komunikasi. Dan sekarang pun saya sedang belajar termasuk mengembangkan yang namanya digital public speaking kan, dan itu kan juga tetap bagian dari komunikasi gitu. Nah, kalau ditanya sampai kapan gitu kan, ya selama masih diberikan kekuatan, selama kemudian masih dipercaya oleh Yang Maha Kuasa, saya merasa bahwa ini adalah panggilan saya. Dan kalau ditanya pekerjaan sebenarnya bukan, karena saya nggak merasa kerja. Ini adalah sesuatu yang saya jalani dengan sukacita. Kemudian kalau mendapatkan materi, nah bagi saya itu bonus, Mbak. Berarti nanti boleh dong dibagi-bagi bonusnya ya kalau banyak. Boleh, ya. tapi ya kan ampun. jangan lupa ya kan, tidak semua materi ya kan. Teman itu juga adalah sesuatu yang berharga. Yes. Oke, tapi gini Mas Doni, banyak orang yang mengira ya, Pak Antoni, Tasya, bahwa berkomunikasi itu ya semata saya bicara, Anda mendengar ya. Saya bicara, Anda melakukan gitu. Nah, saya sendiri masih terus menggali dan penasaran gitu ya.
apa sih sebenarnya makna dari komunikasi, terutama komunikasi yang disebut katanya efektif gitu. Saya suka mengatakan gini, terutama kalau kita yang kerja di broadcast ya, Mas Doni, kenapa nggak paham ya? Ini pada saat kita sama-sama di grupnya, maksudnya di satu lingkungan yang komunikasi ya, kok susah ya gitu. Nah, sebenarnya komunikasi itu makna terdalamnya apa, Mas Doni? Baik, ini sebenarnya Pak Antoni yang bisa menjawab dan mengelaborasi nanti ya. Lebih kalau urusan kelas beratnya biar Pak Antoni. Oke. Tapi sebenarnya Mbak Ola dan Mbak Tasya, kalau kita bicara komunikasi, mungkin kebanyakan di antara kita lebih memahami bahwa komunikasi itu sekedar berbicara saja. Banyak orang yang datang kepada saya kemudian minta diajarkan berbicara. Berkomunikasi diartikan secara harafiah adalah berbicara, atau mungkin lebih kerennya public speaking. Padahal ya kan, kalau kita telaah lebih dalam lagi, sebelum orang berbicara seharusnya dia lebih banyak mendengar. Itu sebabnya seorang komunikator yang baik atau pembicara yang baik tentu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kalau kita mau jadi pembicara yang baik, harusnya kita jadi pendengar yang baik dulu. Dan di mana tempat kita belajar? Kalau saya belajar jadi pendengar yang baik itu di rumah. Ya, kalau di luar di kartu nama tulisannya adalah Doni De Keizer public speaker. Tapi Mbak Ola, Mbak Tasya jangan bilang-bilang, jangan keras-keras ya. The real public speaker istri saya. Ya, lagi Saya harus belajar mendengar. Iya, betul. Belajar mendengar. Dan ini nih mungkin Pak Antoni bisa tambahkan ya, pada saat kita berkomunikasi atau tadi kan Mas Doni mengatakan adalah mendengar. Nah, ini mendengarnya itu mendengar hanya dengan telinga saja begitu, atau ada panca indera yang lain yang juga harus dimaksimalkan? Karena melihat Mas Doni begitu menghayati gitu ya, menghayati peran beliau dalam berkomunikasi itu kayaknya lebih dari cuma sekedar telinga ya begitu. Silakan. Mumpung ditanya sekalian curhat. Curhat dong sama Pak Antoni. Yes. He's a very family man. Why? Tapi gini, saya mau menambahkan hasil riset yang menarik sebenarnya. Salah satu alasan saya kenapa kita mengangkat topik ini, Mas Doni, Mbak Ola, dan juga Smart pada kesempatan malam hari ini adalah karena hasil riset yang menarik dari Universitas dari Zurich. Jadi ini kan salah satu universitas yang sangat terkenal di dunia. Jadi selama masa pandemi itu mereka mengadakan semacam riset. Dan riset mereka mengatakan mereka mulai dari lockdown, berarti dari bulan Februari sampai sekarang ini, hasil riset mereka mengatakan gini. Jadi terjadi peningkatan komunikasi terutama online. Dan text message mereka dikatakan seluruh dunia text message itu meningkat 43%, sosmed itu meningkat 35%, terus video call meningkat 30%, tapi online game juga meningkat 22%. Dan lebih banyak yang melakukan komunikasi adalah cewek. Oh ya. 69% is cewek. Dan perempuan ya. Rentang usia itu beragam, ternyata rentangnya tinggi banget dan orang dipaksa. Bahkan usia tertinggi itu adalah 83 tahun. Oh wow. Ya, 83. Jadi secara rata-rata, tapi of course yang lebih tua dari itu masih lebih banyak lagi. Tapi yang populasinya cukup tinggi. Itu berkomunikasinya secara online. Kalau gitu aku nggak termasuk yang di dalam 69 karena aku berkomunikasinya pakai surat. Zaman dulu ya, tulis surat. Zaman dulu ya. Nah, balik ke Mas Doni ya, Tasya ya. Kita tanya, ini sebenarnya tantangannya kalau Mas Doni melihat kalau ini kan sudah mengembangkan digital public speaking gitu kan dan segalanya gitu. Bisa berikan nggak sih penjelasan apa aja sebenarnya tantangan, challenge ya berkomunikasi di masa pandemi ini sih, Mas Doni? Sebenarnya tantangan utamanya itu ada pada Smart FM. Artinya apa? Kita itu kalau menjadi seorang pembicara atau pendengar yang baik harus smart, ya kan? Nomor satu, kalau kita sebelum berbicara tentu harus menjadi pendengar. Pendengar pun juga, Mbak Ola, itu harus menjadi pendengar yang cerdas. Kenapa? Nggak semua hal kok boleh atau harus kita dengarkan. Ya kan? Nggak usah lah, sekarang ini kita bangun tidur sampai tertidur itu kan banyak banget informasi seliweran di telinga kita, ya kan? Belum lagi tuh kalau selama pandemi kemudian kita PSBB ya atau PPKM
atau apapun istilahnya, kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya apa? Nongkrong, ngerumpi sama keluarga, sama tetangga, akhirnya segala hal itu kita bisa bahas. Mulai dari urusan negara sampai urusan bawang merah, bawang putih, atau harga cabai yang naik turun di pasar. Gitu kan? Nah, artinya apa? Bagaimana yang pertama menjadi smart listener, yaitu kita memilah dan memilih informasi mana yang mau kita masukkan ke dalam kepala kita. Karena semakin banyak informasi yang masuk ke kepala kita, Mbak Ola, kita bisa jadi seperti apa yang kita dengar loh. Ya kan? Benar-benar. Kalau kita dengerin banyak hal-hal yang positif, ya kan? Kita pasti bisa berpeluang menjadi orang yang positif. Karena kan bahan bakunya itu kan kita dapatkan dari macam-macam, termasuk apa yang kita dengar gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Ola, bagaimana menjadi smart speaker atau smart communicator, tentunya dari modal informasi yang sudah kita pilah dan pilih tadi, jangan lupa diolah lagi. Jangan asal kayak petasan gitu kan, dibakar langsung, tok, 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 tok. Oh jangan, ya kan? Nah, kalau ini mas saya belajar dari istri. Kenapa? Harus melihat situasi dan siniasi nih, Mbak Ola, Mbak Tasya, Pak Antoni. Kenapa? Kalau misalnya wajah yang kita ajak bicara itu lagi mendung, atau ada gejala tsunami, tahan dulu informasinya. Kenapa? Bisa jadi walaupun informasinya itu bagus, tapi kalau situasi hati yang kita ajak berkomunikasi itu sedang tsunami, bisa jadi messengernya juga kena, ya kan? Nah, kalau kita kemudian menganalisa secara cepat dari berbagai aspek, ya mungkin sederhana kita secara sosiologis gitu kan, siapa yang kita hadapi, kita lihat dulu mungkin dari latar belakang usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan status ekonominya, akan memudahkan kita untuk menentukan peluru mana, dalam tanda petik, yang kita gunakan ketika berbicara dengan teman bicara kita. Jadi, benar banget ini, apa yang disampaikan dalam program ini, ya, yang sering dikampanyekan oleh Pak Antoni, dan yang sudah disinggung oleh Mbak Ola dan Mbak Tasya tadi, kita sebenarnya kuncinya cuma satu kok. Jadi smart listener. Karena menjadi seorang smart listener itu, pasti dia akan berpotensi menjadi seorang smart speaker yang keren. Gitu Mbak Ola. Oke. Wow, menarik. Terima kasih sudah berulang-ulang ya disebutkan smart listener. Itu sebabnya berbagai program di Smart FM itu tujuannya adalah membuat jadi smart listener. Supaya nantinya menghasilkan smart speaker-speaker baru lainnya gitu ya. Yang nanti mungkin akan menjadi regenerasinya semua narasumber yang ada di Smart FM begitu ya. Kita jeda dulu ya, Bung Doni ya, dan juga Pak Antoni. Tadi Bung Doni sudah begitu jelasnya menyampaikan hasil dari komunikasi yang efektif loh Tasya, karena begitu hafalnya turun naik dan fluktuasi harga cabai itu berarti benar-benar hasil dari komunikasi yang sangat-sangat efektif, yaitu menjadi smart listener ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya smart listener. Anda bisa kasih komentar di 0812 11 12 959. Pernah nggak sih ikut-ikutan nyebarin informasi yang nggak taunya belakangan Anda baru tahu itu ternyata hoax gitu ya, dan Anda nyesel banget. Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959. Selepas ini kami akan jeda dan kembali untuk Anda. Nanti Tasya buka lagi ya. With Anthony Dio Martin. Pak Antoni tadi menarik itu, nanti aku mau tanyain di on air ya. Penjelasan dari Mas Doni tadi itu, soal kita tuh harus lihat juga kondisi lawan bicara kita, ya kan? Seperti apa. Tapi kan nggak selalu, atau kita nggak selalu dapat kemewahan untuk bisa tahu persis gitu ya. Kondisi dari lawan bicara kita kayak gimana, dan bagaimana ini situasinya gitu, apakah kita harus menyesuaikan gitu ya, orang lain menyesuaikan gitu kan, atau gimana, atau kalau kita lagi nggak mood ya jangan bicara gitu atau gimana. Itu menarik, bentar kita bahas. Dan tak berarti nanti kita bahas juga beberapa tren, karena kami bagikan dalam Smart Auto New Year Edition via Zoom pada satu hal yang penting mungkin mulai jam problem yang terjadi adalah dan kesempatan kedua early bird 150.000 hanya sampai Februari. WhatsApp sekarang komunikasi. 1127 Kita nggak bisa lihat ketika kita bertatap muka secara langsung, kita bisa melihat bagaimana gerakannya, wajahnya, dan sebagainya. Seperti saat ini. Pak Antoni nanti mohon izin boleh lebih dekat ya, supaya suaranya. Ini suaranya udah lebih dekat. Nah
banyak. Oke. Yes. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Mas Doni, istri bukan jebolan dari 8 lulusan atau background komunikasi kah? 9 Atau waktu Indonesia. Dulu kuliahnya memang komunikasi, tapi dia tidak Tuan Luki. menekuni dunia komunikasi. Kalau Tapi oke. kalau ditanya istri saya orang mana, Mbak Ola ingat Pak Ahok kan? Ya, Nah, ya. sekarang bayangkan Oh, oke. Ahok versi perempuan. Dah. Surat Hebat. Mas Doni, Berarti sangat detail sekali ya, Mas Doni Bapak ya. harus nanya loh, Mas Doni anaknya berapa? besar dan menarik. Oh iya. Wow. Mas Doni Hebat. 6. Yes. 6. Inspiration. Part. Bagi Regi Bisa bikin tim volley, Iya, futsal juga lumayan. futsal juga Makanya lumayan. jangan tanya saya tentang tema KB ya. Oke. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Effective communication during the pandemic, smart listeners, masih menjadi tema kita di malam hari ini dalam program Smart Emotion. Tadi kami sudah bertanya kepada Anda, kira-kira pernah nggak sih Anda ikutan posting sesuatu atau memforward sesuatu yang ternyata berita itu hoax, dan berapa kali? Silakan Anda bisa jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Mas Doni, saya izin ke Pak Antoni dulu ya. Siap. Pak Antoni, kenapa sih orang Indonesia ya, kayaknya, tapi nggak cuma orang Indonesia sih, orang gitu manusia suka banget sama berita hoax. Karena sesuatu yang Kecenderungannya ya, nggak bisa bilang semua loh. ya nggak boleh generalisasi juga sih. Kalau nggak ada good news, Perhatikan itu, kalau kita perhatikan berita hoax itu salah satu hal yang menarik itu kan karena dia bombastis. oke. Jadi saya masih ingat waktu saya pernah ikut salah satu acara, jadi ya waktu ketika liburan tour guide gitu. Jadi dia cerita bahwa kalau sesuatu itu tidak ditambahkan dan tidak dibumbu-bumbui, itu pendengarannya nggak terlalu seru. Tapi ketika ditambah dengan bumbu-bumbu dan kemudian itu menjadi lebih seru, dan itu yang terjadi. Asal muasal hoax kan seperti itu. Karena orang tidak suka dengan berita yang sifatnya rutin, orang ingin sesuatu yang lebih wah, dan kemudian terjadilah seperti itu. Dan dasar seperti itulah yang problemnya adalah karena kita juga bukan masyarakat yang biasanya cuma jadi konsumen. Ketika ada satu berita, ketika ditangkap, dan itu tadi berlomba-lomba siapa yang cepat-cepatan bisa forward, siapa yang Yang duluan ya. kan, yes. Dan rasanya tuh puas banget ketika menjadi orang yang pertama kali bisa menyebarkan sebuah berita. Dan lebih problem lagi seperti kata Mas Doni tadi, kita mendengar mendapatkan sebuah berita tapi kita nggak filter sama sekali. Benar, sumbernya dari siapa, logis atau enggak. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah seperti itu. Forward, kemudian di forward lagi kemana-mana. Jadi nggak kalau sumbernya dari Ya, ya. Apakah ini karena pendalaman salah satu pelajaran bahasa Indonesia tentang hiperbola ya, Pak Antoni ya, Mas Doni ya? Kayaknya ya. Kalau lagi kan gini, banyak hoax mencatut nama. Misalnya contoh kalau saya mencatut nama Doni the Kaiser, kan keren. Menurut salah satu pakar komunikasi Doni the Kaiser. Nah, kalimat berikutnya itu tinggal saya tambahkan dari mana, padahal itu bukan keluar dari mulutnya Pak Mas Doni misalnya. Hal seperti itulah yang kadang-kadang kita perlu waspadai sih. Oke. Apakah dipicu juga oleh kultur masyarakat Indonesia yang senang bercerita, Pak Antoni? Senang ngeriung, ya kan? Bener nggak sih, Mas Doni ya? Tadi kan ngumpul di kafe, cerita gitu ya, diskusi. Alasannya sih diskusi gitu kan. Tapi kan maksudnya kultur masyarakat Indonesia ini memang senang apa ya, ngeriung lah kira-kira begitu, Pak Antoni. Ya, ditambah lagi sebenarnya problemnya kita suka ngeriung sih nggak apa-apa. Jadi yang gosip lah, cerita itu udah tahu belum? Ibu kasih tahu loh. Nah, kan yang kayak gitu itu kan paling menarik ketika orang itu belum tahu kan, ini gue kasih tahu. Ini rahasia, apalagi yang kalimat ditambah dengan ini rahasia. Kasih tahu. Ya. Rahasia dan jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Saya sampai dikasih bagannya. Saya pernah mendapatkan satu bagan. Kalau katanya cowok, misalnya contoh saya dengan Mas Doni kasih tahu ke saya, Tin,
jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bener, itu cuma berhenti di situ. Tapi kalau cewek, lu jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Oke, habis itu berlanjut lagi, lu jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Yang kasih Satu RT langsung tahu semua. banyak. Dan jangan bilang siapa-siapa ya, walaupun satu RT udah tahu semua ya. Oke, Pak Antoni sedikit nyambung tadi penjelasan Pak Antoni kan di awal Mas Doni bercerita tuh kita sebagai seorang smart listener gitu ya, setelah mendengar mau bicara juga kan harus memperhatikan kondisi lawan bicara kita. Nah, di dalam komunikasi yang efektif ini, Pak Antoni, bagaimana? Apakah itu berlaku? Kan kita juga nggak tahu situasi orang tuh kayak gimana begitu ya. Apakah sedang dalam kondisi yang mood, tidak pas begitu, atau bagaimana? Kita kan nggak mungkin bertanya, mohon maaf ini Pak Antoni sedang baik-baik saja kah sama istri di rumah? Kan nggak mungkin ya. Tapi mungkin bisa dikasih bocoran supaya dalam pendekatan emosionalnya kita tepat begitu Pak Antoni. Ya, tapi kadang-kadang paling bagus itu adalah testing the water sih. Oh, oke. Mas Doni ya, kadang-kadang Mas Doni yang biasanya banyak bicara dengan narasumber tuh yang di acaranya, beberapa kali kalau malam-malam pas lagi dengan istri, kadang-kadang switch ke berita satu gitu. Woi, Mas Doni lagi on the show. Kadang kan Mas Doni kan juga berurusan dengan begitu banyak orang yang moodnya berbeda-beda ya Mas Doni ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita ngundang tamu, kadang-kadang kita nggak tahu moodnya seperti apa. Kita lagi begitu, moodnya lagi begitu bersemangat. Tapi kita bisa melihat dari contoh respon kecil sih. Misalnya ketika kita melemparkan satu topik, dia berminat nggak? Ya orang bilang kalau dalam komunikasi itu ditangkap apa sama dia atau enggak. Ya, nah kalau misalnya hal kecil, tanggung jawabannya pendek-pendek itu bisa menjadi indikasi. Tanpa kita harus melihat wajah orang itu, suaranya, tone-nya. Memang kayak gini memang dibutuhkan kepekaan sih. Makanya saya setuju dua hal sebenarnya dalam komunikasi yang penting sih kalau apa ya? Ya kalau saya mengutip dari ilmunya dari Mas Doni, jadi bukan lagi cuma sekedar orang bilang saying, benar-benar speaking. Saying itu kan cuma sekedar asal bunyi. Tapi ketika speaking kita ngomong tapi betul-betul kita memikirkan. Nah Mas Doni itu ketua IPSA, public speaking gitu. Ya. Nah di sisi lain yang mendengarkan kata Mas Doni tadi kan bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar hearing tapi listening. Nah kalau hearing itu kan cuma sekedar mendengarkan. Tapi ketika listening, mau nggak mau kita harus menggunakan hati kita, mau nggak mau harus menyimak. Nah dalam hal ini sebenarnya saya merasa bahwa teman-teman yang mendengarkan kita pada malam hari ini betul-betul harus banyak belajar dari para broadcaster lah, teman-teman yang seperti di Smart FM lah. Kenapa? Karena benar-benar harus menyimak kan. Karena kalau kita nggak menyimak dengan baik-baik, ketahuan kita nggak dengerin, kita nggak bisa reply, kita nggak bisa balas. Akhirnya obrolan jadi kacau kemana-mana. Nah, itu saya pikir itu pelajaran yang basic banget tentang komunikasi menurut saya. Oke. Mas Doni, kalau kita lihat pemerintah kan nggak habis-habis ya, itu mendorong masyarakat untuk disiplin dengan protokol 3M, 3M, 3M begitu kan. Tapi kelihatannya banyak masyarakat yang masih belum firm ya dengan hal ini dan menganggap remeh. Bahkan mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya, emang COVID itu ada ya katanya begitu. Itu bukannya konspirasi ya katanya. Masih loh ada yang bertanya begitu. Saya bilang di kesempatan kemarin gitu ya dengan tukang ojek, ada Mas tuh tanah yang kosong itu udah dijadiin kuburan tuh buat tambahan, aku bilang gitu. Saking luasnya dan kebutuhan ini ya di daerah Serengseng Sawah Mas Doni dan juga Pak Antoni Tasya gitu ya, itu satu lahan udah dibuka itu untuk kuburan, untuk nambah karena kuburan yang sekarang ini ada sudah tidak bisa menampung kan gitu. Nah ini menurut Mas Doni gimana? Pandangan masyarakat kok masih banyak yang belum bulet gitu? Ya memang sebenarnya ini kan menjadi persoalan kita bersama ya Mbak Ola ya. Artinya kita tidak boleh acuh. Kenapa? Karena kalau kita acuh, cepat atau lambat itu akan hadir di depan rumah kita. Apa yang akan hadir di depan rumah kita? Yang masalah yang kita hadapi bersama sekarang ini. Nah, saya lebih percaya kepada proses ya. Tetapi proses itu harus memiliki strategi. Misalnya, strategi penyampaian. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, tentu kita harus melakukan mapping atau pemetaan. Contoh seperti tadi Mbak Ola sempat singgung kan, latar belakang budaya kan pasti memengaruhi dong ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa budaya lokal itu memiliki keunikan tersendiri, maka kita gunakan pendekatan
sesuai dengan budaya atau kultur masyarakat setempat. Secara sederhana tentu beda banget ya Mbak Ola kalau saya lagi ngobrol misalnya dengan sahabat saya dari Jogja atau kemudian teman saya dari Papua, ya kan? Kalau teman-teman dari Indonesia Timur itu kan intonasinya, nadanya ya sangat dinamis ya. Dan kalau kita dalam tanda petik gojekan ya, bercanda itu kan caranya berbeda. Nah, ketika kemudian saya berpindah kepada sahabat saya yang mungkin sejak lahir besar di Jogja dengan kultur budaya Jawa yang sangat kental, tentu saya harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya efektif atau tidak itu daripada kita bingung antara ayam dan telur, ya kan? Lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Daripada kita menuding orang untuk patuhi protokol kesehatan, ya kita mulai aja dari diri kita sendiri. Kayak misalnya nih, ngapain sih kita ngelarang orang ngerokok, tapi waktu kita ngelarang orang ngerokok sambil pegang rokok, ya kan? Nggak akan efektif gitu kan? Iya, Sama benar. Iya, sama kalau kita lagi mau misalnya ngasih tahu orang, cara komunikasi yang baik itu begini loh, tapi cara kita ngasih tahu salah. Sederhana lagi nih, misalnya, jangan percaya pada orang yang mengajarkan kerendahan hati, tapi ngasih tahu sambil kepalanya mendongak begini. Saya rendah hati ya. Nggak bakalan gitu kan. Nah, seperti yang tadi Pak Antoni katakan itu benar banget ya. Makanya kita harus rajin-rajin riset. Sayangnya nih Mbak Ola, Mbak Tasya, Pak Antoni, dan smart listener, memang tingkat literasi masyarakat kita itu masih sangat rendah. Jadi saya sering mengampanyekan, mengajak kita semua untuk udahlah, TV di rumah nggak usah gede-gede. Yang digedein itu lemari bukunya, ya kan? Widih. Jangan kita berlomba-lomba untuk memperbesar layar televisi kita. Tapi coba sisihkan waktu deh, ya. Betul. Sebulan ya sekali satu buku, ya kan? Udah deh, kita taruhan sekarang nih. Siapa yang paling cepat habisin baca bukunya Pak Antoni gitu kan? Habis itu baca lagi buku yang lain berikutnya. Dan itu lebih membuat kita siap. Seperti yang tadi kita diskusikan apa? Kita mampu melakukan posisi sebagai smart speaker. Jadi nggak asal ngomong. Ya. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa mengajak orang lain dari keteladanan untuk yuk kita patuhi. Dan Mbak Ola kan sekarang bukan cuma 3M lah, sudah jadi 5M loh. 5M ya. Mbak, bener gitu. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Oke. Setuju. Kita highlight tadi ya, jangan percaya orang yang bilang soal rendah hati tapi cara mengucapkannya adalah begini ya. Hai, ini saya sultan gitu. Salah ya. Nah, kita sambung nanti di sesi berikutnya, smart listener. Catatan-catatan dari Anda nanti akan di-share oleh Tasya ya, baik yang melalui YouTube atau juga WhatsApp, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang menarik untuk Mas Doni dan juga Pak Antoni. Dan pembelajaran apa nanti yang kita mau pelajari dari apa yang dilakukan oleh Mas Doni, yang dicatat atau yang disarikan oleh Pak Antoni. Kita jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Party Motion with Anthony Dio Martin. Buka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Mungkin itu bisa dikembangkan jadi buku tuh Pak Antoni ya kan? Kecerdasan dalam mendengar. Semua uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu. Harusnya nulis buku loh. Jalan. Terus beli tas coklat. Yang habis langit itu. Nah, udah kayak gini, yang rugi kamu juga. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat Saya suka ininya, latarnya Mas Doni bagus. keuangan. Dengan perjalanan Pakai ini Pak, pakai dengan lebih baik. green screen. Soalnya saya lagi numpang di kamar anak saya ini. Sama Kalau dicopot nanti Prabu mulai jadi warna pink. Oh, Iya. orang disuruh Jadi ini menyamarkan background aja ini. harus disertai keluarga background-nya ya. wisdom. Smart way to happiness. Smart FM, business and inspiration. Mas Doni, banyak yang mengatakan kalau komunikasi dengan perempuan ya, itu butuh beyond gitu ya, beyond the horizon. Terutama ketika perempuan ditanya jawabannya terserah. Perusahaan sampai macet. Atau tidak macet. Waduh, Produk saya kalau sudah dengar kata terserah, saya perbanyak berdoa.
Karena itu multitafsir. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana bukan cuma mengasah kata, tapi mengasah rasa. Oke. Ada di Smart FM Net. Atau Ini misalnya gini, harus banyak-banyak belajar soal emosi sebenarnya ini. Gitu ya. Iya. Oke. orang bilang itu metakognisi. Sangat iklan kan. Betul. Meta kognisi. 6, Beyond. Sayang, aku 4, 0, pamitan ya, mau izin pergi mancing ya. Group of Radio Kompas. Apa? Tapi nggak apa-apa tuh nadanya tinggi. Iya. Berarti apa-apa itu. Oke. I learned. Pokoknya kalau jawabannya itu sudah 7 oktav di atas standar, udah diam aja. Yes. Iya, iya, iya. Aduh. Remote with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, seru banget perbincangan kami tadi offline online ya, karena Anda tetap bisa menyimak obrolan kami melalui YouTube dan itu seru ya berbincang bersama dengan Mas Doni dan juga Pak Anthony. Bicara tentang cerdas emosi gitu, bagaimana di tengah situasi pandemi ini, effective communication on pandemic situation ini seperti apa sih? Tadi beberapa bocorannya sudah disampaikan oleh Mas Doni ya. Literasi kita PR banget, so kita diajak untuk lebih banyak lagi membaca buku. Nah, banyak banget tuh buku-buku yang ditulis oleh Pak Anthony yang rasanya itu akan membuat Anda bisa lebih matang lagi, dari mulai toxic leader, toxic employee ya, terus kemudian bahasa cinta lah, pokoknya banyak lah itu ya. Nah, Pak Anthony mungkin informasiin dong, itu buku bisa diperoleh di mana? Sekalian promosi nih. Ini penting ini informasi ini. Penting. Ya, Karena yes, kita kayak buku-buku seperti itu saya setuju bahwa kayak begitu itu harus banyak mengedukasi. Makanya di kantor itu, kalau di kantor kita memungkinkan buat teman-teman yang buku-buku yang seperti Pak Ola bilang sih, kontaknya di 3518505. Wes, jadi ini penting nih. mengingatkan kembali nomor ini. Yes. Oke, Ya. baik. Sebelum Pak Anthony meng-highlight ya apa saja atau hal-hal yang penting banget dalam berkomunikasi efektif seperti yang sudah dituturkan oleh Mas Doni, Tasya mungkin ingin berbagi siapa-siapa saja yang sudah merespon kita dan mungkin menjawab siapa yang pernah ikutan menyebarkan informasi yang ternyata hoax begitu. Silakan Tasya. Oke, terima kasih Mbak Ola. Ini saya mau menyapa Anda, Smart Listeners yang ada di YouTube ya. Sudah ada beberapa yang menonton kita, Mas Doni, Pak Anthony, Mbak Ola. Salah satunya ada dari Ground Dog Channel yang sedang pertanyaan saya. Iya, pernah banget dapat pesan hoax di WhatsApp yang katanya kalau diteruskan ke 3 grup akan membuat baterai terisi penuh. Dulu kita sering ya, kalau saya sendiri sering ketemu, sebarkan pesan ini ke Anda akan seperti itu Pak Anthony, Mas Doni. Dan ada juga dari Pak Reno. Selamat malam Pak Anthony, Bung Doni, Mbak Ola, dan Mbak Tasya. Saya sering mendapatkan pesan-pesan hoax. Yang mengatakan sama ini pengalamannya sama saya. Sebarkan pesan ini maka Anda akan masuk surga katanya. Saya punya pengalaman pribadi, Mas Doni, Pak Anthony, kalau saya pernah tergocek oleh sebuah pesan ya, yang dulu kalau saya bisa sebut hashtag justice for pip gitu. Itu Oke. Ya, itu gara-gara ada anak SMA yang dia dibully sampai udah buruk tapi ternyata kita kegocek kalau ternyata dia itu sebenarnya bukan dibully. Itu pengalaman saya sendiri. Oke, karena ada perasaan empati gitu ya, ikut merasakan gitu ya Tasya ya. Terus kamu langsung share juga dong kalau gitu. Ternyata itu semua hoax. Oke. Dari followersnya. Menggunakan kerangka kita untuk menilai sebuah berita, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya. Benar. Iya. Itu penting sekali. Nah, mungkin Pak Anthony bisa tuh di-summary-kan lah ya catatan-catatan tadi dari Mas Doni. Mas Doni mengatakan ini ada faktor kultur, ada faktor literasi kita juga masih PR. Nah, kalau begitu bagaimana dong supaya berkomunikasi yang efektif? Kalau apa yang disampaikan dari Mas Doni tadi, pelajaran-pelajaran apa yang menurut Pak Anthony penting kita cermati? Jadi menurut saya gini,
ya balik lagi kepada apa yang dikatakan oleh Mas Doni. Mungkin Mas Doni nanti bisa memberikan tips juga, karena Mas Doni termasuk yang berada di dunia broadcasting juga, ya banyak sekali. Tapi menurut saya kita betul-betul smart itu, balik lagi. Jadi S-nya itu siapa yang ngomong, S siapa yang mengatakan, sumbernya seperti apa. M itu adalah masuk akal atau enggak. Karena kadang-kadang sebenarnya berita itu sendiri, dari berita itu sendiri sebenarnya udah nggak masuk akal. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak mencoba untuk memikirkan itu masuk akal atau enggak. Nah, A itu apa akibatnya kalau kemudian kita ikut menyebarkan, dampaknya bakal seperti apa. Misalnya contoh gini, salah satu yang paling berbahaya itu selama masa pandemi ini adalah pengobatan-pengobatan yang diklaim. Dan kan minggu lalu kita bicara mengenai Dr. Silvanto itu. Nah, dengan beliau kita sempat ngobrol-ngobrol, itu banyak loh pengobatan, oh ini bisa menyembuhkan, kalau dengan seperti ini kalau dihirup udah itu bisa membantu, padahal itu hoax. Dan itu banyak yang kemudian betul kehilangan nyawanya gara-gara karena percaya seperti itu. Jadi obatnya. Nah, terus R itu bicara mengenai harus recheck ulang sebenarnya. Ya, dan ya betul-betul jadi dan yang terakhir T, tidak diterima mentah-mentah. Jadi tanpa difilter, tanpa di apa-apain, langsung kemudian ditelan mentah-mentah. Nah, itu yang langsung membuat itu langsung masukkan ke dalam hati. Nah, itu berbahaya tuh. Makanya kita mesti smart. Siapa yang ngomong, masuk akal atau enggak, akibatnya apa, mesti dicek dulu dan tidak diterima mentah-mentah. Nah, itu smart menurut saya, satu cara menurut Mas Doni gitu. Oke. Nah, bagaimana membuat itu semuanya menjadi satu kesatuan ya, Mas Doni? Artinya terintegrasi kan? Kita tuh orangnya respon cepat sekali loh, masyarakat Indonesia itu kecenderungannya sangat cepat sekali responnya, begitu membaca, mendengar sesuatu, antusiasnya itu langsung naik gitu kan. Nah, ya kan? Apa sarannya Mas Doni supaya yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni itu benar-benar sangat terintegrasi? Perlu latihan kah atau bagaimana begitu Mas Doni? Ya, kalau saya sih sederhana aja Mbak Ola. Saya tinggal tambahkan aja, tadi Pak Antoni kan sudah smart. Ya udah saya tambah FM aja deh. F-nya itu ya finger kita itu harus kita kendalikan. Ya. Oke. Hati-hati ya. Pokoknya saring sebelum sharing. Ya, karena bisa jadi nasib orang itu berubah gara-gara jempol kita, jari-jari kita ini, gitu kan? Dan M-nya apa? Ya, mari kita memperbanyak membaca, kemudian memperbanyak berteman, ya kan? Sehingga kalau informasi di kepala kita banyak nih, smart listener, kita tidak mudah disusupi oleh berita-berita bohong. Artinya apa? Contoh, dapat nih masuk nih ya, kalau ini berita ini di forward ke 3 grup WA, kita akan langsung auto masuk surga gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita sedikit ya ilmunya, tanda petik ya, langsung aja gitu kan. Nah, sederhana saja, mari kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang gelas kosong. Ya, kenapa? Karena dengan gelas kosong, makin banyak yang bisa kita dapatkan. Kenapa begitu? Karena kalau kita mau menjadi pembicara yang baik pun, sekali lagi saya ingatkan buat smart listener, kita harus menjadi pendengar yang baik. Dan ada kata-kata bijak yang ingin saya kutip di sini adalah, kalau kita berbicara, sebenarnya kita hanya mengulang-ulang apa yang sudah kita ketahui. Tapi ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita mendapatkan banyak hal baru. Itu saya kutip dari kata-kata Buddha. Ya, Dalai Lama. Betul sekali. Terima kasih. Oke. Keren banget. Ya. Karena kita mengulang ya. Bagus banget tadi Mas Doni sudah mengingatkan kita ya Tasya ya, menjadi gelas kosong tapi jangan jadi gelas bocor. Karena kalau menjadi gelas bocor nanti dipanggil sama KPK kalau gelas bocor. Iya, benar. Oke, tambahan tadi supaya komunikasi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena di masa-masa pandemi ini kan mau nggak mau kita kan harus selalu pegang smartphone, listen dan sebagainya. Mungkin ada catatan sedikit dari Mas Doni atau juga Pak Antoni supaya selain efektif, ini juga jadi komunikasi yang menyenangkan. Selalu ngangenin gitu loh, pengen nyampeinnya tuh hal yang menggembirakan dan juga ingin mendengar hal yang menggembirakan begitu Pak Antoni dan juga Mas Doni.
Kalau dari saya ini sekaligus juga ini bagian-bagian akhir, saya merasa gini, di masa-masa pandemi ini kan kondisi orang udah cenderung down. Lebih baik kita memilih lah. Sebenarnya kita bisa melihat dari sisi kan, komunikasi itu kan selalu bisa dari sisi. Kita mau ambil sisi positifnya, kita mau reframe menjadi sesuatu yang lebih positif meskipun itu negatif kan sebenarnya bisa aja. Nah, dalam hal ini menurut saya sangat penting sih kita bisa memilih untuk lebih banyak menyebarkan hal-hal yang positif, yang mengembangkan, yang menguatkan daripada kita memilih untuk kalimat-kalimat yang negatif. Meskipun sebenarnya kekuatan kita selalu ingat, kekuatan dari berita negatif itu 8 kali daripada yang berita yang positif. Makanya kenapa orang lebih senang mendengarkan dan menyimak dan itu lama diingat dibandingkan berita-berita yang positif. Ya, tapi kita ingat bahwa dampaknya itu akan lama. Maka kita harus betul-betul kayak di Smart FM kita bersatu membangun, menyiarkan berita-berita yang positif. Gimana Mas Doni? Setuju banget Pak Antoni. Yes. Setuju banget. Dan saya lebih mengajak kepada kita semua untuk nggak usahlah mengejar sensasi menjadi orang pertama yang menyebarkan sebuah berita. Itu sudah tugasnya jurnalis ya, tugasnya Mbak Ola, Mbak Tasya gitu kan. Nggak usahlah diambil alih ya kan. Kita harus melakukan peran kita juga untuk itu tadi. Ketika kita mendapatkan kabar atau berita, kita olah dulu. Kalaupun itu ternyata bagus tapi kita ragukan sumbernya, berhenti di kita. Apalagi kalau itu berita jelek gitu kan. Kalau ternyata itu bagus dan memotivasi dan tidak berdampak kepada orang lain, ya boleh kita teruskan. Sabar, ya. Kuncinya adalah kita melakukan verifikasi dan rajin-rajinlah melakukan periksa, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita salah melempar bola, bola itu akan kembali ke kita dan tentu dampaknya akan kita rasakan. Jadi kuncinya satu kata, jadilah smart listener. Oke. Smart Listener, Anda tengah menyimak program yang membuat Anda menjadi smart ya, dan Anda tengah menyimak Radio Smart FM. So, Smart Listener, mari kita menjadi sosok-sosok pribadi yang akan selalu menyebarkan hal-hal yang baik dan juga positif. Malam hari ini luar biasa powerful ya, bersama dengan Mas Doni. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya. Terima Next kasih, time kita Mbak undang Ola. lagi di topik yang lain ya, begitu ya, bersama dengan Pak Antoni. Bapak sehat-sehat ya Pak, kita ketemu lagi pekan depan. Thank you Mas Doni. Tasya, kita, Thank you, Mbak Ola. Thank yes, you, Mbak kita Tasya. pamit berempat ya. Saya Terima Lana kasih Lija. Pak Antoni. Yes. Thank you Mbak Tasya. Sehat semuanya. Sampai jumpa. Dan saya Tony Dio Martin. Salam antusias semuanya. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion. Mas Doni, terima kasih. Yo, Terima Next time kita kasih. undang lagi ya. Thank you banget ya. Thank you